dibilang kutu tapi ada ekornya. Oke, ini cerita dari saya yang keempat ya. Jadi ceritanya ini kalau nggak salah waktu malam apalah, tapi saya ingat saya ini waktu libur sekolah lah. Jadi ceritanya itu sekitar jam 12 lewat. Itu di rumah cuma ada saya dan ibu saya ya. Itu sekitar jam 12 lewat, ibu saya sudah tidur di kamar dan saya masih nonton TV di ruang tamu gitu. Ya di ruang TV lah, lagi nonton TV sambil ngemil. Itu kan apa, dapur sudah saya matikan dan lampu WC masih menyala. Dan di situ sebelum tidur itu biasa sudah dicuci semua lah piringnya lah, yang kotor-kotor dan apalah sudah dicuci semua. Itu waktu itu saya masih ingat banget. Jadi waktu nonton TV itu saya benar-benar gimana ya benar-benar dengar banget lah, kayak ada suara orang yang nyuci piring gitu ya, kayak orang nyuci piring lah, gimana suaranya kayak gitu, berisik. Itu bener-bener kejelas banget suaranya. Tapi waktu itu saya gimana ya kayak bodo amat sama nggak berani lah udahlah biarin lah. Itu saya terus lanjut nonton TV sih udah. Tapi itu benar-benar masih inget sih sampai sekarang sih. Ya, nama saya Arif. Jadi ceritanya itu awal-awal malam Jumat, itu pas malam Jumat itu saya mencari jarit dengan teman saya. Di situ saya rame-rame ada 5 orang. Tempatnya itu di sebelah Masih di Bayabulung lah, sini tambah. Di situ yang mencari jangkrik. Di situ saya dibagi kelompok, 2 orang ada 1 orang. Ya 1 orang itu pergi sendiri ke arah barat. Saya 2 orang sama teman saya yang bernama Ating. Hadir. Di situ saya mendengar suara seperti itu apa? Itu kalau anak entok itu namanya apa itu? Itik. Iya kayak itik itu, bising banget itu. Saya nggak tahu. Saya mencari itu ya kayak gimana itu, nggak nemu itu. Yang saya dengar itu suara jaringnya makin banyak itu, nggak tahu. Itu pas malam Jumat itu, Jumat Kliwon lagi itu. Di saya melihat ke atas itu ada yang terbang itu warnanya putih. Yaitu entah apa itu. Teman-teman Anda tidak lihat ya? Ya yang saya lihat itu saya yang lihat itu saya doang sendiri, itu. ya. Teman saya sibuk nyari tarik doang. Katanya itu di situ ya banyak yang keluar itu jangkriknya, ya nggak tahu. Tapi saya yang diliatin sendiri itu gitu. Wujudnya apa itu, Mas? Ya dibilang kutu tapi ada ekornya itu gimana? Ekornya. Rambutnya seperti apa? Itu wujudnya putih semua, Mas. Putih semua itu terbang itu di daunan. Anda tahu daunan? Kayak pohon kelapa tapi itu enggak tinggi itu. Itu saya shock banget itu, yang cuma itu saya doang itu terbang itu. Ya saya apa yang dilakukan setelah melihat itu? Ya saya takut itu, langsung kok nyamperin ke teman saya itu. Saya nggak bisa bilang apa-apa, cuma takut tuh. Ngelanjutin nyari jangkriknya atau langsung pulang gitu? Itu saya langsung berkumpul, minta berkumpul untuk supaya hati-hati. Cuman berkumpul. Ya seperti itu ya, mungkin dari cerita Mas Arif Gorip ini. Ya Arif, Mas. Ya Arif. Cerita dari saya mungkin apa ya, cerita pribadi pas bersama ini Mas Fatur ini ya, pas lihat itu karung goni, tapi kok bisa menyerupai sosok tadi, sosoknya berjalan gitu loh, bukan terbang tapi berjalan ke arah, bener-bener kayak orang jalan gitu. ke arah Masnya gitu? Enggak, Kak, saya waktu itu kan ini ke arah timur ya, ke arah timur itu jalannya ke arah selatan gitu. Jadi enggak logik aja ya, masa ada orang tiduran terus gimana gitu. Jadi gimana ya, langsung ini aja loh, kayak orang bangun gitu, bangun jalan aja gitu. Nggak kelihatan kayak orang jalan atau kayak melayang gitu?
lebih kayak melayang sih, Lebih tapi kecepatannya kayak orang jalan gitu. kecepatannya kayak Iya, kalau jalan kan ada kayak ini apa, kayak agak jadi itu kayak undak-undak gitu lah. iya, jadi anjir. Itu pengalaman pribadi satu doang sih. Jadi kalau ada apa aja ini, aduh, kalau pengalaman orang lain mungkin ada ya, ini kakaknya ini Mas Fatur, mungkin pengalamannya bisa diceritakan di sini. Jadi waktu itu jam 10 atau jam berapa, 9, waktu nonton TV, ada orang-orang rumah udah pada tidur, itu tiba-tiba terdengar ini ya, suara langkah kaki yang amat banyak gitu. Jadi kayak orang pindahan aja gitu. Pas gitu ada ini kayak drum dibanting gitu, dua. Ini Mas Wahyu langsung ini kan, tengok ke depan rumah, itu kan di depan rumah itunya, dia tahu nggak ada apa-apa gitu. Terus tanyalah ke ini mbah saya ya, almarhum udah, tuh ada apa itu gitu kan. Oh itu mah ini pindahan gitu. Jadi emang dekat lah sama kuburannya. Berapa ini kan desa Baji Gulung ini ada kuburan di situ, ada ya makhluk yang pindahan lah. Kita kan hidup nggak sendirian. Iya seperti itu. Hidup berdampingan. Iya. Mungkin segitu aja ya. Yang kedua mungkin pengalaman dari ayah saya. Ceritanya amat banyak, tapi yang ini ya, yang apa ya bahasanya ya, yang cuwiwi apa ya, begini. Wow. Yang nggak wow juga sih. Jadi ayah saya waktu nggak serem sih ya, tapi cuma ini ya nggak juga sih. Jadi ayah saya waktu muda kan sering, ya bukan sering sih, gimana ya, mencari pengalaman baru lah ya kan Mas. Dari ini waktu itu dia pergi ke Pak Kiai mau mencari sebuah barang yang bisa ini loh, katanya sih bisa menghilangkan diri. Jadi wujudnya cincin kalau nggak salah tuh, nyarinya di pegunungan bekas ini ya, pohon besar itu kan ditumbangin, kan ada genangan itu. Nah di situ katanya nyarinya di situ gitu. Didatangin sama ayah saya, baca apa ini apa, tangannya masuk set, nyari kan nggak dapat gitu. Iya, baliklah ke ini, ke Pak Kiai, ini kenapa ini gitu, katanya mau apa bisa didapetin, cuma mau jadi istrinya ini makhluk kayak ini kan perempuan ya, perempuan wujudnya, mau kalau jadi ini. Jadi ya saya nggak mau lah. Jadi ya cuma dapet apa ya, kalau nggak salah keris kecil. Saya pernah megang itu, cuma dapet itu, tapi nggak ada apa-apa sih, nggak ada ini. Keris sama tasbih yang bisa nyala. Kalau nyala katanya ini bisa apa? Takut, malu gaib takut katanya sih, tapi ya sebagai ini kan ya percaya nggak percaya ya. Ya mungkin seperti itu cerita dari kami berempat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mungkin ada penampakan juga ini, bisa komen. Di sini kita nggak pengen musik ya, soalnya kan kita kan hidup berdampingan ya. Kita hidup berdampingan, sama saja ya, makhluk mereka mungkin ya kayak kita, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang pendiam, ada yang penakut, ya sama saja lah. Menampakkan diri bukan berarti jahat. Ya mungkin dia ingin diakui bahwasannya dirinya itu memang ada gitu, dan dia itu bertempat tinggal di situ, dan jangan sampai ada yang mengganggu, mungkin seperti itu.